Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Yasha. Saya dari kelas TBID angkatan tahun 2018. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di Finlandia dan di Indonesia. Nah, jadi kenapa saya tertarik mengambil Finlandia ini sebagai negara yang akan saya ulas pada video kali ini? Karena menurut saya, seperti yang kita ketahui bahwa Finlandia itu adalah sistem pendidikan terbaik seluruh dunia. Nah, jadi menurut saya ini tuh pantas gitu loh diulas, karena apakah ini sistemnya sama saja seperti di Indonesia atau ada perbedaan seperti itu. Nah, jadi selama beberapa dekade terakhir, Finlandia ini menempati posisi teratas atau peringkat 1 sebagai sistem pendidikan terbaik di dunia. Nah, dan ini mengacu pada salah satu tes yang dilakukan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2015. Nah, jadi Finlandia ini mengikuti tes yang dilakukan oleh OECD ini, yang mana memberikan hasil bahwa Finlandia itu mendapat jajaran negara teratas dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Dan ini memberikan bahwa negara Finlandia itu memberikan kualitas pendidikan terbaik pada sains, matematika, dan reading. Nah, pada tes ini juga Indonesia juga mengikuti. Tetapi Indonesia mendapatkan peringkat 40, sedangkan Finlandia mendapatkan peringkat 5 teratas. Nah, kemudian dilansir dari laporan Big Thing yang dipublikasikan World Economic Forum atau WEF, sistem pendidikan di Finlandia ini dapat berfungsi dengan baik karena ditopang oleh struktur yang paling utama, itu adalah struktur bahwa sistem pendidikan di sana itu membebaskan para siswanya itu belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia? Nah, terhitung sejak tahun 1947 atau 71 tahun kemerdekaan Indonesia, Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 10 kali. Nah, dan ini pergantian ini tentunya bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia untuk terus berkembang dan terus menjadi sistem pendidikan yang terbaik. Nah, keadaan ini berbeda dengan negara Finlandia. Nah, negara Finlandia itu berlandaskan pada kesetaraan, tanggung jawab, kerjasama, dan berbudaya. Nah, hasil inilah yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Finlandia itu mendapatkan posisi tertinggi sebagai sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia. Nah, lalu kemudian apa sih yang membedakan sistem pendidikan di Finlandia dan di Indonesia? Yang pertama itu adalah Finlandia, kualifikasi untuk peserta didik masuk sekolah adalah minimal 7 tahun. Dan ini berbeda dengan di Indonesia, minimal 6 tahun atau 5,5 tahun itu sudah bisa masuk sekolah dasar. Nah, jadi di Finlandia itu mereka, anak-anak peserta didik mereka itu masuk sekolah minimal 7 tahun. Jadi di sana sebelum memasuki 7 tahun itu pemerintah meminta kepada orang tua peserta didik untuk memberikan bimbingan atau mendidik anak mereka sebelum masuk ke sekolah. Jadi di sana peran orang tua lah yang sangat berperan penting sebelum anak masuk ke sekolah dasar. Nah, dan ini berbeda dengan di Indonesia. Mungkin di Indonesia umur 7 tahun itu sudah bisa dikatakan terlambat ke sekolah. Padahal di Finlandia umur 7 tahun itu adalah umur yang bagus karena dinilai telah cukup mampu untuk melakukan aktivitas fisik dan otak mereka yang sudah terstruktur. Nah, lalu yang kedua itu adalah Finlandia mengedepankan prinsip kesetaraan. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sistem pendidikannya diwarnai dengan kompetisi. Nah, maksudnya apa? Di Finlandia itu menerapkan prinsip kesetaraan. Nah, jadi di sana itu mereka nggak ada istilah yang membeda-bedakan antara misalnya sekolah. Ini sekolah untuk anak pintar, ini sekolah untuk anak-anak yang bisa dikatakan kurang lah. Nah, jadi di sana tuh nggak ada istilah yang
diskriminasi. Jadi semuanya tuh sama, baik itu dari segi sarana prasarana, baik itu dari segi mutu kualitas pendidikannya. Jadi sama di sana tuh, gak ada istilah sekolah favorit, sekolah gak favorit, gak ada di sana. Nah, dan ini berbeda dengan di Indonesia yang mana itu mengedepankan prinsip kompetisi. Jadi ada istilah misalnya mengikuti tes untuk kepintaran, tes untuk mengetahui seberapa pintar kita. Nah, kayak gitu. Terus di Indonesia juga kan ada istilah sekolah internasional, sekolah favorit, yang mana itu pastinya hanya digunakan untuk ekonomi yang bisa dikatakan lebih tinggi daripada rendah kayak gitu. Jadi hanya bisa digunakan oleh masyarakat yang berekonomi tinggi. Oke, kemudian selanjutnya, sementara di sejumlah negara gap antara sekolah swasta dan sekolah negeri, di Finlandia semua sekolah itu sama. Jadi nggak ada istilah sekolah favorit, sekolah unggulan. Jadi mereka itu nggak mengenal sekolah yang favorit atau sekolah internasional dan lain-lain. Jadi mereka di sana itu, menurut mereka semua sekolah itu sama, karena bagi mereka pendidikan itu sangat penting ya di sana. Nah, jadi di negara ini pula para orang tua tidak perlu dipusingkan oleh biaya pendidikan yang umumnya akan semakin mahal sesuai dengan tingkat kualitas pendidikannya. Karena apa? Di sana semuanya gratis. Bukan cuma biaya sekolah, tetapi juga biaya makan siang, transportasi, dan kesehatan. Nah, lalu bagaimana di Indonesia? Nah, jadi di Indonesia sesuai dengan kualitas pendidikannya, maka pembiayaan sekolahnya itu kan pastinya akan lebih mahal. Baik itu dari segi bayar buku, bahkan bayar jemputan bus sekolah pun terkadang kita masih bayar gitu loh. Selanjutnya yang keempat yaitu Finlandia tidak membebani para peserta didik dengan PR atau pekerjaan rumah. Sedangkan di Indonesia itu hampir semua mata pelajaran pastinya ada dikasih guru tugas tambahan yaitu PR. Jadi di Finlandia itu dia tidak ada yang namanya PR atau pekerjaan rumah. Anak-anak di Finlandia itu mereka tidak perlu pulang dengan membawa beban dari sekolah. Misalnya ya tugas tadi. Jadi mereka itu cukup mengembangkan bidang atau bidang yang mereka sukai sesuai dengan minat dan bakat mereka tanpa perlu mengikuti bimbel atau mengerjakan puluhan soal di kelas. Nah, dan ini berbeda dengan di Indonesia yang hampir mata pelajaran ada tugas. Jadi itu bisa membebani siswa. Jadi yang harusnya siswa bermain, siswa mengembangkan kreativitasnya, tetapi dia tetap harus mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Oke, selanjutnya yang kelima itu adalah di Finlandia, anak-anak di dalam kelas itu mereka hanya berjumlah sekitar 15-17 siswa. Dan ini berbeda dengan di Indonesia yang satu kelas itu bisa berjumlah 30 atau 40 siswa. Nah, jadi di Finlandia itu sendiri, mereka itu hanya kurang lebih 15-17 siswa, sehingga keadaan kelas lebih kondusif untuk belajar, sehingga setiap siswa dapat berkonsultasi pada guru dengan leluasa. Nah, bagaimana dengan di Indonesia yang satu kelas kurang lebih berisi 30-an siswa dan semuanya pulang ke rumah dengan membawa tumpukan tugas yang menyita waktu bermain mereka. Kegiatan di kelas pun hanya mendengarkan ceramah dan mengerjakan puluhan soal-soal. Oke, yang terakhir di sini adalah tentang seorang guru. Nah, jadi di Finlandia itu sendiri, kualifikasi untuk menjadi seorang guru itu adalah minimal S2 atau bergelar master. Dan ini berbeda dengan di Indonesia yang untuk menjadi seorang guru minimal D4 atau S1 itu kalian sudah bisa menjadi seorang guru. Nah, jadi di Finlandia guru itu menjadi pekerjaan yang benar-benar sangat dihormati di sana. Bahkan untuk gajinya pun tidak main-main di sana, sangat besar dan sangat tinggi. Karena Finlandia itu sendiri sangat menghormati pekerjaan seorang guru. Jadi di sana untuk seorang guru harus minimal S2, dan sedangkan di Indonesia itu hanya kurang lebih D4 atau S1 sudah bisa menjadi guru. Nah, di Finlandia itu sendiri seorang guru itu menjadi sebuah panutan utama. Keseriusan Finlandia terhadap kualitas guru itu patut diacungi jempol, guys.
karena Finlandia mampu menjadikan guru di negaranya menjadi sosok yang sangat dihormati di kalangan masyarakat pada umumnya. Nah, pencapaian ini tentunya tidak diperoleh dengan mudah tanpa melalui usaha-usaha yang cukup keras. Finlandia sendiri berani berinvestasi besar-besaran untuk guru-guru yang ada di negaranya, karena menurut mereka guru itu adalah masa depan negara. Jadi jangan heran kalau gaji di negara Finlandia itu sangat besar dan sangat tinggi. Nah, Finlandia salah satu negara tertinggi dengan sistem pendidikan yang terbaik. Ini pemerintahnya juga membiayai penuh pendidikan guru hingga mendapat master. Guru di Finlandia wajib bergelar master pendidikan, artinya wajib bergelar S2 untuk menjadi seorang guru. Nah, lalu bagaimana nih di Indonesia? Sedangkan di Indonesia itu minimal D4 atau S1. Nah, bahkan gaji di Indonesia pun terbilang cukup rendah nih. Bahkan gaji di guru di Indonesia masih kurang disejahterakan oleh pemerintah. Bahkan pasti masih banyak guru-guru honor yang masih belum diangkat menjadi PNS, sehingga gaji mereka itu masih terbilang sangat rendah. Nah, padahal kan seorang guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang harusnya kita sejahterakan, baik itu dari segi gajinya, baik itu dari segi kualitas gurunya itu sendiri. Karena menjadi guru itu sangat tidak mudah, ya kan? Nah, karena itulah pekerjaan mulia ini mestinya diberikan dengan sesuai dengan hak-hak mereka masing-masing. Oke guys, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai perbedaan sistem pendidikan yang ada di Finlandia dan di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata atau informasi saya yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.